طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini dari kisah perjalanan kami ke negeri Yaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan sedikit yang berkaitan dengan kota Tarim. Ya ikhwan, di sini ada hal yang perlu kami luruskan. Secara global, negeri Yaman itu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan pada negeri Syam kami dan negeri Yamannya kami. Tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, wa fi Najdina ya Rasulullah. Negeri Najd juga ya Rasulullah. Najd yang dimaksud di situ adalah Iran. Ya. Tetap Rasul mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikan berkah ke negeri Syam dan negeri Yaman. Mereka sahabat mengulangi lagi, bagaimana dengan Najd, yaitu negeri Iran. Di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, huna tatla' qarnus syayatin, atau huna yatla qarnus syayatin. Di sana muncul tanduk-tanduk syaitan, fitnah di negeri Iran. Bukan Najd yang dimaksud adalah Saudi Arabia, tapi Najd yang dimaksud adalah wilayah Iran. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Antum lihat sendiri, muncul sekian banyak fitnah berasal dari wilayah tersebut. Ada juga hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan tentang Ahlul Yaman. Ahlul Yaman itu adalah hum araqqu quluban wa alyanu afidatan. Mereka adalah orang yang lembut hatinya, lunak sanubarinya. Apa maksudnya lembut lunak? Mereka itu orang yang pemaaf, gampang menerima kebenaran. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan Ahlul Yaman itu adalah orang yang asra, cepat menerima dakwah Nabi SAW. Memang banyak keistimewaan penduduk Yaman dan negeri Yaman, banyak sekali. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu ada di negeri Yaman, dan hikmah itu ada di negeri Yaman. Al-imanu Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah. Nabi SAW mengatakan iman itu ada di negeri Yaman, fikih itu ada di negeri Yaman, hikmah itu ada di negeri Yaman. Yaman memang memiliki banyak keistimewaan. Sebagian para ulama ketika menafsirkan ayat may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna hum ahlul Yaman. Suatu kaum yang Allah datangkan, kaum tadi mencintai Allah dan Allah mencintainya, yaitu ahlul Yaman. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ahlul Yaman ya ikhwan ya. Kalau di Yaman ada Syekh Salafi yang mengkhidmat hadis-hadis tentang keutamaan negeri Yaman dan penduduk Yaman, yaitu Syekh Arafat Al-Fattahi. Kemarin dijual di Fiyush, ada bukunya tapi anda tidak sempat beli ya, tentang hadis-hadis keutamaan keistimewaan penduduk Yaman. Nanti mungkin bisa titip Ramadan, sebelum Ramadan ini Firhan Idil itu pulang ya, tapi mereka pulang itu bukan pulang permanen, mereka anak pulangkan untuk membantu dakwah di Palembang ini selama di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Kemungkinan setelah
bulan Syawal, mungkin bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah mereka balik lagi ke Yaman, atau setelah musim haji mereka balik lagi ke Yaman untuk menyelesaikan pendidikan mereka sampai di akhir Desember 2025 baru mereka pulang total. Ya. Itu kalau untuk mau titip kitab, titip sama mereka. Tapi ya ikhwan, di sini perlu diluruskan, tidak ada kekhususan keutamaan berkaitan dengan kota Tarim. Berkaitan dengan kota Hadramaut, ini kota tua. Sudah ada lafaz Hadramaut ini dalam beberapa hadis. Ketika Nabi SAW menyebutkan luasnya telaga, disebutkan di situ ibarat dari Hadramaut ke wilayah ini. Di Hadramaut itu ada sumur, yang sumur itu merupakan airnya adalah air yang seburuk-buruk air di muka bumi, dikenal dengan sumur Barhut. Ya. Itu disebutkan dalam hadis. Air yang paling afdal di muka bumi air apa? Air Zam-Zam. Hadramaut ini memang kota tua. Aden juga kota tua yang sudah ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. San'a, kota tua yang juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Bahkan ada hadis lain yang menyebutkan tentang akan keluar nanti, saya khuruju fi akhir zaman jaish, ada sebanyak 12.000 akan keluar di akhir zaman, 12.000 pasukan yang terbaik. 12.000 pasukan yang terbaik ini, sebagian para ulama dia mengatakan ini pasukan yang nanti akan bergabung untuk mengalahkan orang-orang Yahudi di negeri Syam. Jadi kalau belum keluar 12.000 pasukan ini dari negeri Yaman, itu Yahudi susah dikalahkan. Di mana keluarnya? Disebutkan dalam hadis baina Aden wa Abyan, antara Aden dan Abyan. Di mana posisinya antara Aden dan Abyan tidak diketahui. Walaupun kami pribadi pernah mendengar dari sebagian masyayikh, ya, seperti Syekh Abdul Abbas Asy-Syihri, dulu ketika beliau muhadharah di Fiyush, beliau mengatakan la'alla hadzal margiz muqaddimatan lidzalikal juyush. Barangkali margiz ini itu sebagai muqaddimah, ya, pembuka akan munculnya di akhir zaman tentara-tentara tersebut. Tidak diragukan juga ya ikhwan, ahlus sunnah salafiyin tullabul ilm yang berkecimpung siap mati-matian melawan hawasa, mereka para tullabul ilm, para masyayikh. Nah, itu di Doli ada namanya Syekh Yasin Ad-Dali'i yang mengampu markiz Darul Hadits di Doli. Ketika perang melawan hawasa, beliau yang jadi panglima langsung memimpin. Ya memang banyak keutamaan-keutamaan negeri Yaman ya. Namun tidak ada khusus keutamaan negeri Tarim. Jadi di sini perlu diluruskan. Sebagian orang ada yang hulu terhadap kota Tarim. Bahkan ada bait-bait syair, lantunan-lantunannya. Ya Tarim, ya Tarim. Iya enggak? Nyanyinya Tarim ya. Katanya Tarim itu apa? Baldatul Aulia, negerinya para wali. Alhamdulillah, berarti anak sudah pernah ke negeri para wali. Ya, kaki anak sudah pernah nginjakkan kaki di tanah negerinya para wali. Kalau memang benar. Ya. Namun ya ikhwan yang sangat disayangkan, banyak khurafat yang muncul di kota Tarim. Dongeng-dongeng yang muncul di kota Tarim. Diagung-agungkan, dielu-elukan Tarim ini tadi. Biasa, negeri biasa ya ikhwan. Salman Al-Farisi pernah mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Wilayah tempat suatu negeri tidak akan bisa membersihkan seseorang. Yang bisa merekomendasi seseorang, yang bisa membersihkan seseorang itu apa? Amalan dia pribadi. Mau antum tinggal di kota Mekah, mau tinggal di kota Madinah, mau di Yaman, mau di negeri Syam, mau di Palestina, itu kembali semua kepada amalan kita masing-masing.
Ya, ini yang perlu diluruskan ya terkait dengan kota Tarim. Adapun Yaman secara umum berkaitan dengan Tarim, Hadramaut ini, untuk Hadramaut itu provinsi. Dia terdiri dari beberapa kota di sana, wilayah. Ada Tarim, ada Mukalla, ada Syihr, dan berbagai wilayah. Nah, ada Sayun, kalau salah ya, Sayun juga masuk Tarim. Sayun. Nah, Hadramaut ini punya ibu kota namanya Mukalla. Nanti Anda sebutkan kisahnya. Kemarin perjalanan kami, setelah dari Yaman Utara, Ma'rib ya, Ma'rib itu masuk wilayah Yaman Utara. Tapi wilayah Ma'rib ini separuh dikuasai oleh Ahlu Sunnah Syar'iyah, separuh dikuasai oleh Syiah Hawazah. Tadi yang bendungan di Ma'rib, ada bendungan kan? Ada bendungan besar yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ma'rib itu ada kota namanya apa? Sabah. Ya, Sabah. Tempat kerajaan Ratu Bilqis katanya orang. Memang ada, bekas puing-puingnya itu memang ada. Nah, Sabah ini dulu makmur. Ya, kita muter sedikit ya. Sabah ini kan dulu makmur. Yang disebutkan dalam Al-Quran gimana? Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saydal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukuli khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru hal nujazi illal kafur. Ini ayat kan menyebutkan, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, wilayah Sabah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Di sana ada 2 kebun yang rimbun. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, di wilayah Sabah ini ya, memang istimewa. Apa istimewanya? Di sana ada 2 kebun yang rimbun, aliran irigasinya sangat bagus. Sampai-sampai kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang wanita kalau naruh keranjang buah di atas kepalanya, lewat di bawah pohon-pohon tadi, buahnya langsung jatuh saking lebatnya. Makanya disebutkan dalam ayat, laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri Sabah merupakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Indah sekali Sabah itu ya ikhwan. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kami saksikan kemarin itu memang betul-betul indah. Tanahnya subur, buahnya manis sekali. Ada apel, ada anggur. Pokoknya Sabah Ma'rib itu penuh dengan buah-buahan. Memang dikenal dengan pertanian. Nah, di sana ada bendungan. Dikenal dengan Saddul Ma'rib. Bendungan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bendungan itu saat ini separuh dikuasai oleh pemerintah syar'i, separuh dikuasai oleh Al-Houthi. Nah, kami tidak bisa ke sana. Jadi bendungan itu diapit dengan 2 bukit, bukit besar. Itu air menggenang. Kalau antum penasaran, antum buka YouTube. Ya, indah sekali. Nah, airnya tadi irigasinya dialirkan ke sungai-sungai, ke ya irigasi ya, ngalir ke ladang-ladangnya warga. Nah, ini tempat dikenal dengan tempat apa? Sabah. Ini juga perlu kita luruskan. Sebagian orang khurafat di Indonesia ada yang mengatakan Ratu Bilqis itu dulunya tinggal di Wonosobo. Makanya disebut dengan Ratu Sabah karena tinggal di Wonosobo, Dieng. Nah, ini salah. Sampai ada yang mengatakan bahwasannya Borobudur itu bangunannya Nabi Sulaiman. Makanya ada kota bernama Sleman di Jogja. Difahami? Ini dusta, tidak benar. Yang jelas yang kami saksikan langsung di sana, di Yaman, tempat Ratu Bilqis itu tadi, Ratu Sabah. Ini perlu diluruskan ya. Itu tidak benar kalau ada yang mengatakan Ratu Bilqis ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Sulaiman ada di Yogyakarta. Difahami?
Nah, katanya istananya Sulaiman itu Borobudur, bangunan Sulaiman, karena Sulaiman tinggal di Sulaiman. Mungkin beda, Sulaiman yang beda lagi itu tadi. Ya, difahami? Nah, seperti itu. Tadi kan perjalanan dari Sabah, Ma'rib, Yaman Utara, itu banyak sekali pos-pos polisi, pengecekan, ya, ditanya paspor. Nah, alhamdulillah ketika ditanya lancar-lancar saja kita, ya. Ditanya, antum mau kemana? Ya, alhamdulillah ya, karena kita resmi dokumen kita, visa kita masuk Yaman resmi. Ana masih punya bitokoh, kartu mahasiswa Ana ke 10 tahun yang lalu. Sempat ditanya, antum ngapain ke sini? Mau ziarah. Ana bilang, Ana dulu pernah di Yaman. Ini buktinya kartu mahasiswa Ana 10 tahun yang lalu. Oh, udah bebas katanya tadi. Berarti warga di sini. Ana bilang, saya mau mengunjungi kerabat, sanak famili, teman-teman yang ada di sini. Sudah lancar perjalanan. Kemudian kita kan balik lagi ke provinsi mana namanya Shabwa. Jarak antara Yaman Utara, Ma'rib dengan Shabwa tadi lebih kurang 7 jam. Barulah kita berjalan dari Shabwa menuju Tarim. Nah, Tarim ini ya ikhwan, ketika memang ana lihat pertama kali ana jumpai, pertama kita masuk ke wilayah Shibam. Shibam tadi yang ana ceritakan kemarin, Shibam itu kota tua. Kota tua, bangunannya terbuat dari tanah liat. Jadi kota-kota tua. Kalau antum masuk Shibam ini, mirip lah ya, bangunan-bangunan Shibam ini seperti bangunan-bangunan pintu-pintunya rumah-rumah Habib-Habib yang ada di Palembang ini. Rumah-rumah tua seperti itu, model-model jendela. Itu arsitekturnya mirip-mirip di Hadramaut. Pintu-pintunya mirip lah, ya, mirip seperti itu. Sempat ya kita foto-foto, ambil video, beberapa video yang ada di Shibam itu tadi. Nanti ana share ya, Shibam. Kemarin nggak sempat nge-share karena netnya kita lemah. Ya. Itu Shibam, kota tua Hadramaut. Nah, memang di Tarim, kota Tarim itu secara istimewanya dia bersih dibandingkan kota-kota Yaman yang lain, ya, agak lebih rapi. Pohon-pohon itu, pohon-pohon taman itu diukir seperti kapal terbang, seperti mobil. Pohon itu ya, maksudnya itu dibentuk, diukir. Adapun kulturnya orang sana, kemarin kita sebutkan orang-orang Tarim itu sudah biasa boncengan suami istri. Istrinya di belakang, suaminya di depan naik motor. Kalau di wilayah Yaman yang lain itu tidak biasa. Bahkan mereka sebagian orang di sana katanya ada yang biasa makan nasi 3 kali sehari. Orang Yaman itu makan nasi 2 kali aja. Nasi sekali aja siang. Pagi sama malam mereka makan roti. Jalan kami waktu itu menjelang zuhur atau ba'da zuhur lah ya, orang udah selesai sholat zuhur, kami masuk kota Tarim. Kami tanya di mana Jami' Tauhid, Masjid Tauhid atau Jami' Tauhid. Ada yang bilang di sana tempatnya. Udah kita jalan, ketemulah Markiz Darul Hadis yang diasuh oleh Syekh Umar Bajubair. Kebetulan beliau sakit. Kita bilang kami tamu datang dari Shabwa ingin ziarah. Masya Allah disambut, dibukakan ruang tamu, dikasih kunci, udah istirahat. Ba'da zuhur kami diajak makan. Tadi ketemulah beberapa pengurus di situ, diantaranya Abdurrahman Basal'ah. Ya, yang biasa ngisi kajian di sana juga, orang senior. Nah, kita berbincang. Ba'da salat asar pada hari itu kami sempatkan untuk keliling. Tadi ba'da asar sempat ngisi tausiah ya, kalimat singkat ngisi tausiah. Ba'da maghrib ya. Ba'da asar itu kami sempatkan untuk keliling-keliling. Di antara yang dikelilingi di Tarim waktu itu, kami mampir ke Darul Mustafa, sekolahnya Habib Umar bin Hafid.
Ya. Nah, mampir situ. Tapi tidak masuk, cuma di pagarnya saja. Berdiri di pagar. Melihat banyak orang Indonesia. Entah ada orang Palembang apa enggaknya. Ya, lihat orang Indonesia ada. Tapi pondoknya tak terlalu besar dibandingkan Darul Hadis Fiyush, masih besar Fiyush. Ya, masih besar Fiyush. Dan tidak jauh dari Darul Mustafa ini tadi ada masjid bangunan orang Indonesia. Ya, donaturnya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia suka di sana. Yang tidak sempat itu kalau Darul Mustafa itu khusus laki-laki. Kalau untuk perempuan biasanya mereka di Darul Zahra. Di Darul Zahra. Ya. Tapi anak tidak sempat ke sana. Ya. Diajak muter keliling, sempat melewati, memang ada bangunan-bangunan tua kayak istana-istana tua di Tarim tadi. Ya memang unik sih, unik. Kota Tarim itu unik. Ya. Ngelewatilah kami masjid namanya Jami' Mihdar atau Jami' Muhdar atau Mihdar Kota Tarim. Sempat anak foto. Ya. Itu masjid tertua yang ada di Tarim. Nah, biasanya kalau ada Habib-Habib, ya biasanya lulusan di sana juga, ikut kajian di sana. Ya, jadi ini faedah buat antum. Biasanya kalau Habib-Habib belajarnya di Yaman di mana? Di Tarim, Darul Mustafa atau Jami' Mihdar. Nah, itu tempatnya para Habib, para wali. Difahami? Nah, seperti itu. Udah ba'dal maghrib sempat anak ngasih kalimat tausiah sedikit ceramah bahasa Arab 10 menit selesai. Ini ada kawan yang namanya Abdullah tadi, Abdullah bin Ahmad Al-Badwi ini tadi. Beliau bilang nanti antum ba'da Isya tausiah di sini. Ana berangkat ke kampung namanya Inat. Berangkat anak ke kampung yang namanya Inat. Kata Abdurrahman Basal'ah, antum Abdurrahman tulkil kalimah fi Inat. Di mana Inat? Di sana ada jami' katanya, masjid punya Ahlus Sunnah dekat dengan Sab'un Kibab, 7 kubah. Penasaran anak? Ayolah kalau gitu. Dah pakai mobil dari maghrib sampai Isya sana, nyampe Isya, ketemu. Ngelewati 7 kubah. Kubahnya siapa? Kubahnya Abu Bakar bin Salim. Yang menurut sebagian orang kalau mau ziarah ke kota Tarim maka dahulukan dulu untuk ziarah ke kuburan Abu Bakar bin Salim ini tadi. Bahkan ya ikhwan, tadi anak kelupaan, di Tarim itu ada kuburan yang biasa di video-video itu ya, anak ngelintas juga. Memang ada kuburan-kuburan yang makam-makam yang ada di video biasa dikunjung-kunjung itu kami sempat ngelintas. Intinya untuk Tarim betul-betul kuburan dimuliakan. Paham? Dimuliakan. Maksudnya diagungkan gitu loh. Beda dengan Yaman-Yaman yang lain. Kalau di Yaman lain kuburannya samalah kayak kuburan biasa. Maksudnya kayak kuburan biasa tuh enggak ada nisan, enggak ada hanu segala macam, enggak ditinggi-tinggikan. Kalau Tarim kebanyakan kuburan-kuburan di situ ada pemakamannya dihias-hiasi. Ya, kayak kuburan dicor, dibetoni. Jelas? Nah, itu yang ada di Tarim. Sampai ba'dal Isya nyampaikan kalimat tausiah sebentar, selesai, kami balik lagi. Ya. Kemudian melintaslah di Kubah Sab'ah tadi. Ditunjukkan kata Abdurrahman Basal'ah, ini Abdul Hajjaj, ini namanya Kubah Sab'ah. Ini Kubah, ini kubahnya Abu Bakar bin Salim. Ya. Itulah orang yang biasa ngambilin pasir, kemudian pasirnya dijual. Yang dikenal dengan pasir kota Tarim itu, pasir kuburan ini tadi. Ya. Sampai kata teman itu, apa kita bawa 5 kilo? Lumayan kan kalau mau dijual. Candaan kita kan. Padahal itu pembodohan ya. Mahal sekali pasirnya, dijual sampai jutaan kan. Kemudian udah sampailah ke tempat Markis Darul Hadis Tarim tadi, kami pun makan malam
disuguhi waktu malam itu roti, ya, roti dengan masakan-masakan Yaman, ya udah makan malam, udah selesai sambil ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, habis selesai ba'dal isya istirahat, ya, ba'dal isya kita istirahat, besok pagi kita berupaya untuk ketemu Syekh Umar Bajuber ba'da subuh. Ternyata beliau juga tidak bisa ditemui, beliau masih sakit. Ya sudah, kami ngomong sama pengurus-pengurus Darul Hadis tadi agar kami langsung jalan ba'dal fajar. Ya. Nah, di sana di Darul Hadis Tarim ada beberapa orang Indonesia. Ada sekitar 5 orang Indonesia. Dari sisi belajar di Darul Hadis sana gratis juga, gratis ya. Pelajarannya ada beberapa masyayikh, ada yang lulusan Jamiah Islamiyah yang belajar di Madinah. Makannya gratis dan ada lauknya ikan, karena Hadramaut itu dekat laut jadi banyak ikan. Ada lauk enak, nyucinya pakai mesin cuci. Kalau di Pius gini antum nyucinya. Nah, yang untuk Darul Hadis Tarim ini tadi ada mesin cuci dia, tinggal pencet godok. Kami numpang nyuci juga di sana, sempat. Ya. Lumayan bagus tempatnya, bersih sekali. Kamar mandinya sampai anak mandi tadi, mandi 2 kali anak mandi, nyuci baju, anak mandi. Tempatnya bersih, airnya lancar, nyaman pokoknya. Di Darul Hadis Tarim tadi nyaman, masjidnya nyaman, masjidnya itu dingin. Kenapa dingin? Jadi masjidnya itu terbuat dari tanah liat. Jadi tanah liat, tapi dilapisi sama dia dengan kayak sejenis plester gitu. Jadi bahan dasar masjidnya tanah liat, daknya tanah liat. Jadi kan tanah itu dingin. Jadi di Tarim itu memang gitu ya, ikhwan. Rumah-rumah di Tarim kebanyakan terbuat dari tanah liat. Itu dingin. Jadi luar itu di tanah liat, ya. Dalam ini seperti ini, disemeni. Jadi ketika ada panas itu tidak nyimpan di bangunan, enak. Nah, itu keistimewaan Tarim tadi, bangunan-bangunan rumahnya. Kalau dilihat dari luar kayak orang-orang miskin, tanah liat, tapi dalamnya bagus. Kemudian itu terjadi di hari Senin, iya, hari Senin. Kami pun izin untuk pulang di hari Senin pagi untuk melanjutkan perjalanan ke Syihr, Darul Hadis Syihr. Darul Hadis Syihr ini dulu adalah markis yang diampu oleh Syekh Abdullah Mar'i. Di antara yang alumni sana, kalau dulu itu Abdurrahman Dani, Wirah Bahrun, itu Darul Hadis Syihr. Orang Indonesia dikit, nggak seperti Fius. Tapi kalau dibanding Fius ya pelajarannya lebih banyak Fius. Ya, Fius itu istimewa lah ya, nggak bisa antum bayang-bayangkan, istimewa pokoknya. Lurusnya banyak, masyikhnya banyak, dekat kota dan yang lainnya itu memang ada istimewanya. Ya, cuman kalau pas musim panasnya aja antum stres, itu saja. Tapi kan masing-masing orang kan beda. Mau ada yang senengnya orang Indonesia itu dikit. Nah, Syihr itu enaknya kayak pondok Indonesia. Cuma ada tapinya lagi. Antum pas kajian belajar kayak gini, ya antum tuh cuma orang Indonesia. Orang Yaman makan lebih banyak orang Indonesia dibandingkan orang Yaman. Nah, udah jalan pagi, hari Senin pagi tadi, melihat pemandangan yang indah lah ya dari Syihr itu tadi, udah dari Tarim tadi, pemandangan yang indah. Terus kita berjalan menuju Syihr. Lebih kurang jarak yang ditempuh itu sekitar 5-6 jam. Pokoknya target zuhur sampai di Syihr. Wih, luar biasa. Perjalanan yang kami tempuh itu kami naik bukit. Waduh, itu anak udah
kepikir dalam hati itu orang Yaman yang si Umar ini tadi, itu bawa mobil udah ngebut. Ana nggak kebayang kalau seandainya macet rem, jurang. Jadi jalan itu posisinya jurang, bukit. Antum kalau jalannya mungkin naik Bukit Bromo segala macam, itu kan pohon. Antum bisa bayangkan, bukit nggak ada pohon, berarti kan kalau kita berada di atas, jalan di bawah kelihatan kan? Nah, seperti itu. Yaman, di pinggir-pinggirnya nggak ada dinding apa batu. Kalau kebanting, dah nggak kebayang tadi. Jadi kerupuk itu tadi, remek. Subhanallah ya ikhwan, di tengah jalan itu ana melihat jamaah tablik. Ya, sambil bawa tas, sampai kata kawan itu, lihat jamaah dakwah, kata teman. Subhanallah, jamaah tablik. Jadi sampai ana buka kaca mobil itu, assalamualaikum, waalaikumsalam katanya tadi. Subhanallah ikhwan, ana sampai kaget, nggak kepikir itu gini, di bukit itu nggak ada orang, jalan dia. Pikiran itu siapa yang mau didakwai? Tapi semangat dia tadi, entah dari kampung mana dia berdakwah ini tadi, jamaah tablik, rombongan. Kita aja pikir-pikir ya kalau mau jalan kaki tadi, luar biasa dia jamaah tablik ini tadi. Cuman sayangnya dakwanya tidak dibangun di atas ilmu ya, dibangun di atas semangat tapi tanpa ilmu tadi. Intinya perjalanan lancar, alhamdulillah. Nah, perjalanan dari Tarim ke Syihr ini tadi masih satu provinsi Hadramaut, ketemulah beberapa lembah gitu loh. Ya, ngelewati lembah. Intinya bukit, lembah. Sampai kami melewati, kata teman, nanti kita akan melewati kelapa. Iya, memang ada yang pinggir-pinggir kelapa itu kan, pinggir jalan, jualan kelapa tua tapi. Kata teman, entum mau beli kelapa? Nggak ah, dogan Palembang lebih lemak dibandingkan dogan di Yaman ini tadi. Kecil-kecil kelapanya, mahal. Kalau dirupiahkan itu seharga 30.000. Mahal ya? Mahal. Kelapa. Dah jalan terus, sempat melewati tambang minyak. Nah, awalnya lancar, satu pos ke pos berikutnya, pos tentara berikutnya. Tiba-tiba ketemu pos tentara, dia nanya, mana paspor? Karena keluarkan paspor. Mana KTP yang lainnya? Keluarkan KTP. Ya. Ini dia tanya, antum orang asing, mana surat jalannya? Kami katakan, saya kan baru datang dari Saudi Arabia. Tujuan ke sini untuk kunjungan. Sedangkan surat jalan itu kan untuk berlaku bagi orang yang punya iqamah, statusnya mukim di Yaman. Saya kan bukan mukim di Yaman. Dah ditahan dulu sama dia paspor. Teleponlah dia nanya entah ke bosnya atau komandannya. Lama setengah jam nunggu, akhirnya dikasihlah paspor tadi. Sudah, akhirnya ternyata alhamdulillah seluruh pos-pos tentara tadi sudah dikasih tahu sama dia. Udah aman lah bahasanya itu kan, udah ini orang kasih bebas. Jalan, diberhentiin tentara. Tanya tentaranya, ini kawan yang namanya Umar ini tadi, dia punya jaket tentara, ditaruhnya di kursi. Pas dilihat, anta askari. Naam. Bahasa kitanya, kesatuannya apa? Amalikoh. Wih, Amaliko tuh kalau uji gitu tuh, Pak Wahid, Kopassusnya lah. Nah, Amaliko ini tentara yang melawan Syiah, pasukan tempur. Nah, jadi di sana tuh beda-beda. Ada tentara yang cuma jaga jalan. Nah, gajinya kecil, paling 250 rial Saudi, sejuta. Nah, kalau Amaliko ini lumayan gajinya, sampai 5 juta 6 juta. Tapi ujung peluru. Kerjaannya santai. Tapi kalau panggilan kata panglimanya, berangkat tanggal sekian, kita akan nyerang markasnya Syiah. Ya sudah, antum siap-siap. Kalau tidak ada panggilan, santai antum. Antum mau kajian, mau belajar, mau mondok, tidak masalah. Nah, Umar ini sejak tahun 2015 sampai 2024 ini dia sebagai tentara Amalikah, pasukan yang melawan Syiah tadi. Dia tidak ada kerjaan, santai dia.
Tapi kalau tiba-tiba panglimanya bilang, tim saya berangkat, kita nyerang, nah itu udah siap antum. Tinggal antum pamitan sama anak istri, hidup atau mati tadi. Nah, itu yang dia cerita, pertempuran dari Ba'dal Fajr sampai menjelang matahari terbenam, sampai pamannya, sepupunya tewas, sampai beliau pun masuk peluru tembus. Tapi alhamdulillah masih hidup. Tapi semangat beliau ikut kajian. Itu di mobil beliau pegangannya Qaulul Mufid Syekh Al-Utsaimin itu. Nah, intinya lancar perjalanan sama Umar yang tadi, sampailah kami ke Darul Hadis Syiar. Kami pun sempat menghubungi Ustadz Muhammad Jamari. Kami telepon, kami akan datang. Alhamdulillah sampai di Darul Hadis Syiar. Salat zuhur di situ, ketemu Syekh Abu Hammam Asy-Syihri. Kemudian ketemu ikhwan-ikhwan di situ, masya Allah banyak lah ya. Pas lihat ana, kawan-kawan itu langsung, ini Ustadz Abdul Hajat ya, karena kita tidak kenal, entah dari mana mereka tahu dari YouTube itu tadi. Ya, sudah makan siang, kemudian sampai zuhur di tempat Ustadz Muhammad Jamhari tadi. Dari pada zuhur sampai asar, kemudian sholat asar lagi. Pada asar kami sempat nongkrong-nongkrong, ngobrol sampai menjelang maghrib. Badal maghrib yang tadi kawan yang bernama Abdullah bin Ahmad Al-Badwi ini tadi ngisi ceramah, nah, enak sama dia. Kalau ada ceramah-ceramah tuh jatahnya dia. Anak santai-santai aja. Jadi pada maghrib sampai isya anak tadi istirahat nunggu di rumah, sampai pada isya kami dapat undangan makan. Diundang oleh Ustadz Aid. Ya. Aid ini pengurus pengajar yang juga di Darul Hadis Syiar ini tadi. Masya Allah ada orang-orang Indonesia. Ada orang alumni Zadul Ma'ad. Dia sama adiknya yang di sini tadi di Darul Hadis Syiar ini tadi namanya Faiz. Muhammad Faiz kalau tidak salah namanya. Tapi udah tinggal di Bogor. Nah, ngobrol pakai bahasa Palembang. Karena dia SMP-nya di Zadul Ma'ad dulunya. SMA-nya di Bogor, terus dia ke Yaman. Cerita, ngobrol sama dia pakai bahasa Palembang gitu kan. Dia sempat pulang sebentar ke Indonesia, jemput adiknya. Jadi dia ajak adiknya di sana. Nah, kemudian ada juga ketemu sama orang Cina. Orang Cina yang dulunya kaya miliarder. Karena dia masuk Islam, kemudian orang Aceh, Cina tapi orang Aceh. Masuk Islam, kemudian karena dia masuk Islam akhirnya diputus sama keluarganya, dikeluarkan dari keluarganya, seluruh asetnya diambil semua. Qadarullah beliau pun sendirian di Yaman itu tadi, nggak ada keluarga, nggak ada anak istri segala macam, dikucilkan. Ya sudahlah, beliau tawakal apa adanya, beliau hidup di Yaman tadi. Alhamdulillah ya kawan, di sana yang Darul Hadis Syiar ini tadi dikenal dengan Darul Hadis Thayyibah. Ya, Darul Hadis Thayyibah. Bagus, ya, bagus, nyaman tempat belajarnya, cuacanya juga nyaman, toiletnya bersih. Pokoknya tidak kalah jauh lah dengan Darul Hadis Palembang ini tadi. Bersih juga toiletnya bagus. Makanan juga enak. Siang itu ada lauk, Anda lihat masya Allah ya orang-orang Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia yang belajar di sana. Nginap kami 1 malam di sana. Internet kencang, luar biasa juga, kencang internetnya lumayan. Ya. Nginap kami 1 malam di sana. Kemudian besoknya kami lanjut lagi perjalanan. Ya. Azan dulu, coba azan dulu. Ya. Saya mau azan. Pause saja.